Halo Crustubers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Dulu Pluto diklasifikasikan sebagai planet seperti Bumi, Mars, dan planet lainnya di tata surya. Namun Persatuan Astronomi Internasional mengklasifikasi ulang Pluto dan menurunkan statusnya serta menghapus Pluto dari planet. Lalu bagaimanakah nasib Pluto sebenarnya? Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Klik like dan juga share ke media sosial kalian juga ya, biar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Pluto merupakan sebuah planet kerdil dalam sistem tata surya Bima Sakti. Letak Pluto berada dalam sebuah wilayah terluar tata surya yang bernama Sabuk Kuiper. Pluto memiliki orbit yang unik saat mengelilingi matahari. Orbitnya berbentuk melonjong dan kisaran jaraknya sekitar 4,4 sampai 7,4 miliar kilometer dari matahari. Berbeda dengan planet-planet lainnya di tata surya, Pluto cenderung bergerak mendekati matahari saat melakukan perjalanan orbit. Akibatnya terkadang Pluto berjarak lebih dekat dengan matahari atau bumi daripada Neptunus. Dilansir dari asalusul.com, proses penemuan Pluto diawali dengan kekeliruan interpretasi sejumlah astronom yang mendapati adanya kekacauan dalam orbit Uranus. Awalnya mereka berasumsi bahwa Neptunuslah yang mengacaukan orbit Uranus karena tarikan gravitasinya. Sampai pada akhir abad 19, setelah melakukan observasi lanjutan, para astronom berpendapat bahwa ada planet lain selain Neptunus yang mengganggu orbit Uranus. Setelah dipastikan kalau objek yang ditemukan itu adalah sebuah planet, ketua tim peneliti Vesto Melvin Slipper menggelar sayembara untuk mencarikan nama bagi planet ke-9 itu. Kemudian nama Pluto pun dicetuskan oleh Venetia Barney, seorang anak perempuan umur 11 tahun asal Oxford, Inggris. Akhirnya pada 1 Mei 1930, tim memutuskan nama planet baru itu adalah Pluto. Eksplorasi ke Pluto menjadi tantangan besar bagi sejumlah negara yang memiliki pesawat luar angkasa. Bukan hanya karena Pluto berjarak sangat jauh dari bumi, namun itu juga karena Pluto hanya memiliki massa yang kecil dan suhunya sangat dingin. Bahkan di tahun 2000, NASA membatalkan misi Pluto Kuiper Express karena alasan dana. Setelah melewati perdebatan panjang, akhirnya misi perjalanan ke Pluto dicanangkan kembali pemerintah Amerika pada 2003. Mereka melakukan misi perjalanan menggunakan pesawat tanpa awak dan diberi nama New Horizon. New Horizon ini kemudian sukses diluncurkan pada tanggal 19 Januari 2006. Pesawat ini dilengkapi sejumlah peralatan kendali jarak jauh untuk mengenali citra geologi dan morfologi Pluto bersama satelitnya Charon, memetakan komposisi permukaannya, dan menganalisa atmosfernya. Selain itu juga New Horizon juga akan memotret permukaan Pluto dan Charon. Namun, Persatuan Astronomi Internasional atau IAU mengklasifikasi ulang Pluto dan menurunkan statusnya menjadi planet kerdil. Mereka menetapkan bahwa Pluto bukan lagi bagian dari 9 planet di tata surya yang mengelilingi matahari. Pluto yang berada 7,5 miliar kilometer jauhnya dari bumi dikeluarkan dari daftar karena planet ini tidak melewati orbitnya. Standarisasi ini dikenal dengan nama standar clearing. Hal inilah yang menjadi dasar penghapusan Pluto karena tidak memenuhi syarat sebagai planet. Planet ini ternyata selama ini hanya mengandalkan tubuhnya untuk menjadi tumpuan gravitasi terbesar di orbitnya. Kemudian Pluto dikategorikan sebagai planet kerdil atau dwarf planet. Tapi, langkah yang dilakukan IAU itu memunculkan respon beragam di kalangan peneliti astronomi untuk mendefinisikan arti planet yang sebenarnya. Salah satunya NASA yang tidak setuju dengan hal itu. Seperti dilansir dari CNN Indonesia, Jim Bridenstine menyatakan bahwa Pluto masih menjadi bagian dari planet yang ada di tata surya. Ilmuwan planet NASA Alan Stern juga sempat menentang langkah IAU menghapus Pluto dari daftar planet sebab definisi yang dibuat IAU secara ilmiah sangat bertentangan.
Kabar menariknya, kapal tanpa awak New Horizon yang pernah diluncurkan ke Pluto pada 2006 itu akhirnya berhasil mencapai Pluto pada 14 Juli 2015. Itu artinya pesawat ini sudah 9 tahun meluncur untuk menyelidiki planet terakhir yang berada pada susunan tata surya dengan menempuh jarak lebih dari 3 miliar mil. Untuk menyatakan kegembiraannya, NASA pun mengunggah penampakan planet Pluto pada media sosialnya. Dalam foto tersebut nampak jelas planet Pluto berwarna oranye dengan pola yang unik, yaitu titik-titik terang pada permukaannya yang membentuk hati. Dalam Instagramnya, NASA menyebut planet ini dengan kata gorgeous atau planet yang cantik. Bagi NASA, planet yang semula dikatakan kerdil ini telah mengirimkan surat cinta kembali ke bumi melalui pesawat ruang angkasanya. Momen yang bersejarah bagi NASA ini pun kini menjadi momen bersejarah juga bagi dunia. Karena hal itu dan banyak penelitian yang dilakukan ilmuwan dunia, Pluto memiliki peluang untuk comeback dan bergabung bersama 8 saudaranya di tata surya. Dikutip dari situs Metro, ilmuwan dari University of Central Florida bernama Philip Metzger menegaskan bahwa penghapusan Pluto adalah keputusan yang tak dipertimbangkan dengan matang. Melalui kajian literatur yang dilakukan bersama tim penelitiannya, ia mencermati berbagai literatur ilmiah selama beberapa ratus tahun ke belakang dan menilai bahwa definisi yang ditetapkan oleh IAU terkait alasan tidak melewati orbit adalah pendefinisian yang ceroboh. Selain itu, peneliti dari Johns Hopkins University bernama Kirby Runyon menyebut bahwa definisi yang ditetapkan IAU keliru karena tinjauan literatur yang demikian bukanlah standar yang sesuai untuk membedakan planet dan asteroid. Dari banyak perdebatan itu, bukan tidak mungkin ya kalau Pluto akan diakui kembali menjadi planet di tata surya kita.